Setelah mendengar laporan bahwa para Pandawa itu sudah mendekati ibu kota, para pembesar bangsa Wrishni segera mengeluhkan mereka keluar istana. Penduduk kota sudah menghiasi ibu kota kerajaan itu dengan seindah-indahnya. Demikian juga semua rumah penduduk sudah dihiasi oleh penghuninya masing-masing. Widura memerintahkan agar dilakukan pemujaan ke hadapan dewa-dewa guna mengucap rasa syukur, dan pemujaan itu dilakukan di dalam kuil keluarga masing-masing. Jalan raya di kota kerajaan itu dihiasi dengan bunga-bunga beraneka warna. Kota itu digetarkan oleh suasana kemeriahan dan orang ramai menimbulkan suara gemuruh lembut bagaikan debur ombak yang didengarkan dari kejauhan. Penari dan penyanyi menjadikan ibu kota itu lebih bersemarak lagi, sehingga dapat digambarkan seperti tempat kediaman Waisrawana di negeri Alengka. Para seniman dengan disertai oleh para wanita yang cantik-cantik berkumpul di tempat-tempat sepi di sudut-sudut kota. Penjor-penjor dan umbul-umbul meliuk-liuk di tiup angin yang berhembus dari utara ke selatan dan sebaliknya, sesuai dengan arah terbentangnya ibu kota kerajaan itu. Hari itu secara resmi diumumkan sebagai suatu hari besar yang patut dirayakan dengan pesta dan bersukaria, karena perjalanan para Pandawa itu telah berhasil dengan gemilang. Wasudewa dengan diiringi oleh pembesar negeri, lalu keluar dari istana untuk mengeluh-ngeluhkan kedatangan para Pandawa. Di suatu tempat di luar kota kedua rombongan bertemu dan bergabung. Setelah melakukan upacara sebagaimana mestinya, kedua rombongan itu bersama-sama bergerak kembali memasuki pintu gerbang kota kerajaan Hastina. Terdengarlah gemuruh dan gemerincing kereta-kereta membelah angkasa. Kelima orang putra Pandu didampingi sahabat-sahabat dan menteri-menterinya. Dengan wajah berseri-seri rombongan itu memasuki ibu kota. Setibanya di istana, tumpukan harta kekayaan yang luar biasa banyaknya itu ditempatkan di ruangan perbendaharaan istana. Sedangkan para Pandawa langsung menghadap kepada Raja Dhritarashtra, bersujud di hadapannya dan menyebutkan nama masing-masing. Selanjutnya bersujud di hadapan Gandhari, putri Raja Suala, kemudian kepada Kunti dan membungkuk di hadapan Widura, pamannya, serta memberi salam kepada Yuyutsu putra Dhritarashtra yang lahir dari seorang istri berkasta Waisya. Terakhir, mereka sendirilah yang dihormati serta disalami oleh sanak keluarga dan kaum kerabatnya semua. Dalam perjumpaan kembali itulah Panca Pandawa mendengarkan kejadian sedih yang telah merubah menjadi suatu kegembiraan, yaitu peristiwa kelahiran bayi putra Abimanyu itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, kelima saudara Pandawa itu menjatuhkan diri, sujud di hadapan Krishna putra Dewaki. Berselang beberapa hari setelah itu, Pertapanan Sakti Wiyasa, putra Satyawati telah datang pula ke istana kerajaan Hastina. Semua kesatria bangsa Kuru menyambutnya dan menghaturkan sembah ke hadapan Pertapa yang luar biasa itu. Pertapa yang berpengetahuan cemerlang tiada duanya itu juga disembah oleh para pahlawan terkemuka dari bangsa Wrishni dan Andakasa. Setelah bercakap-cakap beberapa saat lamanya mengenai beberapa hal, putra Dharma Yudhistira lalu menunjukkan kata-kata berikut ke hadapan Pertapa Suci Wiyasa. Semua harta kekayaan yang telah kami dapatkan berkat karunia paduka yang suci akan hamba pergunakan untuk menyelenggarakan upacara besar yang dinamakan kurban kuda atau Aswamedha itu. Wahai Pertapa mulia junjungan kami, hamba mohon perkenan paduka. Tidak satu pun di antara kami di sini yang tidak sepakat mengenai hal ini. Demikian juga Krishna oh Resi. Wiyasa segera menjawab, baiklah oh Raja. Laksanakanlah segera apa yang patut dilakukan. Selenggarakanlah pemujaan terhadap Dewata dengan semestinya. Selenggarakanlah upacara kurban kuda dan berikan sedekah atau dana punya sebesar-besarnya. Upacara kurban kuda itu merupakan dari antara upacara-upacara yang dapat membersihkan segala bentuk dosa. Tidak dapat diragukan lagi, setelah pemujaan para dewa dengan diberlangsungkannya upacara itu, semua dosa-dosa kalian yang diakibatkan oleh pertentangan dan peperangan sesama saudara itu akan dapat dihapuskan. Pada saat itu juga, Yudhistira lalu mengukuhkan niatnya untuk menyelenggarakan upacara itu. Semua orang mulai sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan penyelenggaraan upacara Aswamedha itu. Setelah melaporkan semua persiapan yang sudah dilakukan ke hadapan Rishi Wiyasa, Yudhistira lalu menghadap kepada Wasudewa dan menyatakan sebagai berikut. Oh putra Dewaki manusia utama dan budiman.
Maka Dewaki menjadi seorang ibu yang paling beruntung di antara kaum ibu semuanya. Oh Paduka yang memiliki kecemerlangan kekal, saat ini hamba tunduk di hadapan Paduka untuk mengajukan suatu permohonan yang semoga Paduka sudi memperkenankannya. Oh Paduka penyejuk hati bangsa Kuru. Berbagai kesenangan sudah kami dapatkan dan nikmati berkat kasih sayang Paduka. Seluruh dunia ini sudah tunduk di bawah kekuasaan Paduka berkat kecerdasan dan keperwiraan Paduka. Berdasarkan kenyataan itu, maka hari ini, hamba mohon sudilah kiranya Paduka menyucikan diri Paduka dan untuk selanjutnya memimpin upacara yang hamba selenggarakan ini. Paduka junjungan kami tertinggi dan juga guru kami, apabila Paduka sendiri berkenan memimpin penyelenggaraan upacara itu, pastilah semua dosa akan terlebur seluruhnya. Karena Paduka sendiri yang menjiwai upacara itu, dengan perkataan lain, Paduka merupakan kurban itu sendiri. Dan Paduka tidak termusnahkan. Paduka merupakan perwujudan dari semua yang ada di alam semesta ini. Paduka kebenaran dan keadilan itu. Paduka Prajapati. Paduka tujuan semua makhluk. Inilah yang dapat hamba simpulkan secara pasti. Terhadap permohonan dari pernyataan Yudhistira itu, Wasudewa menjawab, "Wahai Adindaku pahlawan perkasa." Itulah ucapan Adinda. Sebenarnya Adinda sendiri yang menjadi cita-cita dan tujuan semua makhluk. Itulah keyakinanku yang sudah pasti. Dari antara sekian banyak pahlawan bangsa Kuru, hari ini Adinda memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Itu berkat kebenaran yang merasuk ke dalam diri Paduka Adinda. Semua yang lain menjadi suram didampingi oleh kecemerlangan Adinda itu. Adinda sebenarnya raja kami, Adinda atasan kami semua. Oh Raja dengan persetujuan melimpah dari diriku, laksanakanlah pemujaan kehadapan para dewa dengan menyelenggarakan upacara seperti yang sudah disarankan semula. Oh Bataral, perintahkanlah apa yang hendak Paduka lakukan. Dengan sesungguhnya aku berjanji bahwa aku akan melakukan semuanya apapun juga yang Adinda selaku Raja perintahkan kepada diriku. Bimasena, Arjuna, dan kedua putra Madrawati akan mengiringi Paduka berkurban apabila Paduka Oh Raja berkurban. Setelah mendapat pengukuhan dan doa restu dari Krishna, Yudhistira putra Dharma kembali menghadap Pertapawiyasa dan menyatakan, "Paduka Maharsi, apabila saatnya sudah tiba, mohon disucikanlah hamba karena Padukalah yang paling memahami seluk-beluk upacara tersebut. Upacara yang akan hamba selenggarakan ini seluruhnya tergantung dari kebijaksanaan Paduka." Wiyasa menjawab, "Oh putra Kunti, Paila, Yajnavalkya, dan aku sendiri akan menyelesaikan upacara itu pada saatnya. Upacara penyucian Paduka itu harus diselenggarakan pada hari purnama bulan Chaitra. Perintahkanlah agar semua alat dan perlengkapan upacara dipersiapkan dengan semestinya. Perintahkanlah ahli kuda suta bersama-sama dengan para brahmana yang juga memahami ilmu tentang kuda. Pilihlah kuda terbaik agar upacara itu terselenggara dengan sempurna. Sesuai dengan yang digariskan dalam Weda-Weda, biarlah kuda itu dilepas dan mengembara kemanapun menurut kehendaknya. Biarkanlah kuda itu menjelajah daratan, menyeberangi lautan, dan membuktikan kebesaran serta kejayaanmu, ah Raja." Yudhistira menjawab, "Semoga demikianlah kehendaknya." Selanjutnya, Yudhistira lalu melakukan apapun saja yang dinasihatkan oleh Maharsi pemuja Brahman itu. Segala perlengkapan yang dibutuhkan sudah dikumpulkan. Selama kesibukan itu, Yudhistira membuktikan dirinya selaku Raja Putra Dharma yang memiliki kesadaran batin tak terduga kedalamannya. Setelah siap seluruhnya, Baginda pun melaporkan semuanya ke hadapan Krishna Dwaipayana, Wiyasa, yang segera menjawab dengan ucapan sebagai berikut ini. "Kami pun sudah siap untuk menyucikan Cucunda Paduka dengan upacara. Siapkan benda-benda untuk upacara dan biarlah seluruh benda-benda seperti suya, kurca, dan yang lain-lain itu dibuat dari emas seluruhnya. Suya, pedang-pedangan yang biasanya terbuat dari kayu. Kurca, segenggam rumput ilalang.
Lepaskan kuda pilihan itu hari ini, dan biarkan kuda itu mengembara di atas bumi sebagaimana ditentukan oleh kitab suci. Biarlah kuda itu tetap dijaga dan diawasi dalam pengembaraannya itu. Raja Yudhistira menjawab, Padukalah pendeta utama yang mempersiapkan upacara pelepasan kuda itu. Dan Paduka tentukanlah selanjutnya siapa yang pantas dan mampu menjaga kuda tersebut selama pengembaraannya mengelilingi dunia. Setelah berpikir sejenak, Krishna Dwaipayana lalu menjawab, Aku memilih adik Paduka yang lahir setelah Bimasana yang dikenal dengan julukan Jisnu itu, yang sudah tersohor kesabaran, ketangguhan, serta keperwiraannya menghadapi musuh untuk menjaga kuda itu. Penakluk raksasa Niwatakawaca itu. Cukup kemampuannya untuk menaklukkan seluruh dunia. Dialah yang menguasai semua senjata dewata, dan perwujudan tubuhnya pun tidak berbeda dengan perwujudan tubuh dewa-dewa, demikian juga kekuatan serta ketahanannya. Busur serta anak-anak panah yang dipegangnya memang berasal dari alam kedewataan. Dialah yang pantas menjaga kuda yang akan dijadikan kurban itu, dan dia itu sangat mendalam pengertiannya tentang hal-hal keagamaan serta kekayaan. Dia juga menguasai semua cabang ilmu pengetahuan. Dia itu memang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh kitab suci. Dia harus mengikut serta menjaga kuda yang mengembara mencari makanannya sekehendak hati itu. Pahlawan itu yang kulitnya kehitaman dan matanya cerah dan lembut bagaikan kembang teratai ayah dari Abimanyu. Dia itulah yang patut menjaga kuda kurban itu. Memang Bimasena pun memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya. Bahkan sebenarnya putra Kunti itu mempunyai kekuatan yang tidak ada batasnya. Tetapi biarlah ia yang menjaga kerajaan ini. Ia mampu mempertahankan kerajaan, apalagi dibantu oleh adiknya Nakula. Dengan kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Sahadewa, ia patut bertugas menyambut para tamu yang datang ke ibu kota kerajaan Paduka Cupunda ini. Yudhistira menyetujui pembagian tugas yang disarankan itu, dan memastikan Falguna untuk ditugaskan menjaga kuda yang akan dilepaskan itu. Kepada Arjuna, Raja memerintahkan, Arjuna, kuda itu harus dijaga dan dilindungi. Hanya Adindalah yang sekiranya mampu mengemban tugas itu. Siapapun juga dari antara raja-raja di seluruh dunia yang mencoba merebut kuda dan berani maju menghadapi Adinda, oh ksatria budiman, usahakanlah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Setelah mereka mengakui keunggulan Adinda dan kebesaran kerajaan kita, undanglah mereka untuk menghadiri upacara yang Kanda selenggarakan ini. Demikian Adindaku maju terus, namun ingat, jangan sampai menimbulkan permusuhan. Dengan jiwa kesatria, binalah persahabatan dengan raja-raja itu. Setelah mengucapkan kata-kata berupa pesan itu kepada Arjuna adiknya itu, Yudhistira lalu memerintahkan kepada Bima dan Nakula untuk menjaga dan melindungi kerajaan atas perkenan raja dari Tarastra. Yudhistira juga menugaskan Sahadewa untuk menyambut serta meladeni tamu-tamu yang datang memenuhi undangan. Pada waktu upacara penyucian Raja Yudhistira itu, semua Ritwija yang paling terkemuka mengupacarakan dan menyucikan Raja sesuai dengan tujuan penyelenggaraan upacara kurban kuda. Pada waktu itu, Raja dan juga binatang-binatang yang akan dikurbankan selesai disucikan. Yudhistira lalu duduk di tengah-tengah para Ritwija dan Baginda itu nampak cemerlang gilang gemilang. Kuda pilihan untuk upacara pokok itu dilepaskan dengan diiringi ucapan doa-doa dan mantra-mantra yang diucapkan oleh Rishi Wyasa sendiri. Raja Yudhistira setelah menyelesaikan upacara penyucian nampak cemerlang bagaikan api menyala-nyala, mengenakan kalung bunga emas indah berkilauan. Baju bagian atas terbuat dari kulit rusa hitam, berkain sutra warna merah, memegang tongkat kelihatannya. Raja Putra Dharma itu bagaikan Prajapati duduk bersila di atas balai pemujaan. Para Ritwija mengenakan jubah seragam. Arjuna pahlawan perkasa yang mendapat tugas paling berat, nampak gemerlapan bagaikan api berkobar-kobar. Ia sudah siap menaiki keretanya yang ditarik kuda-kuda putih.
untuk mengikuti serta menjaga kuda kurban yang berbulu hitam pekat. Sebelum naik ke dalam kereta, Arjuna mencoba menarik busur panah kedewataan yang disebut Gandiwa itu. Tangannya sudah mengenakan sarung kulit iguana. Ia sudah siap dan perasaannya gemuruh gembira. Rakyat di Hastinapura berjejal-jejer di tempat itu, ingin menyaksikan Dhananjaya pahlawan besar bangsa Kuru yang segera akan berangkat keliling dunia. Manusia berjejal-jejal semua ingin menyaksikan kuda yang dilepas dan pahlawan perkasa yang mengikutinya. Karena berdesak-desakan itu, suasana menjadi panas bagaikan bara. Lautan manusia terbentang sampai ke batas bumi dan getaran suaranya bergema memenuhi angkasa. Mereka yang dapat tempat lebih dan melihat putra Kunti dan kuda hitam yang hebat itu mulai bersorak dan berteriak-teriak. "Oh, itu putra Kunti, lihat, itulah kuda itu, sungguh luar biasa. Benar, itulah dia pendekar bangsaku yang kekuatannya tak terkalahkan. Dia memegang senjata panah yang dahsyat itu." Demikian itu terdengar teriakan yang sempat ditangkap oleh telinga Wisnu. Beberapa dari antara mereka yang berdesak-desakan itu sempat meneriakkan doa-doa serta ucapan selamat. Misalnya, "Semoga pasukan selamat dalam perjalanan kembali, tak kurang suatu apapun." "Oh Bhattara." Yang lain kurang beruntung berteriak-teriak juga. Manakah Arjuna itu? Aku tidak dapat melihatnya." "Oh, aku hanya melihat ujung panahnya." "Ya, itulah Gandiwa," berdesing nyaring itu. "Wahai selamatlah Paduka." Arjuna mendengar teriakan-teriakan pemujaan terhadap dirinya itu diserukan, baik oleh laki-laki maupun wanita. Seorang Brahmana murid pendeta Yajnavalkya yang sudah memahami sedalam-dalamnya tentang Weda-Weda mendampingi Partha untuk melakukan upacara-upacara agar perjalanan itu selamat atas perintah Yudhistira. Banyak juga para Brahmana dan Ksatria yang berangkat mengiringi perjalanan Arjuna. Kuda yang lepas itu sudah mulai bergerak sekehendak hatinya. Pertama-tama di dalam wilayah kekuasaan Pandawa yang sudah direbut kembali dengan kekuatan senjata. Dalam pengembaraan itu memang akhirnya banyak sekali pertarungan senjata yang dilakukan oleh Arjuna melawan raja-raja asing yang menentang kekuasaan Pandawa. Tentang pertempuran-pertempuran itu akan diceritakan nanti. Kuda itu mengembara ke seluruh penjuru dunia. Pertama menjelajahi wilayah bagian utara, lalu membelok ke timur. Satu demi satu kerajaan asing dilewati dan ditaklukkan. Kuda itu berjalan perlahan diikuti oleh Arjuna. Sebenarnya banyak sekali raja-raja asing yang masih menaruh dendam kepada Arjuna, karena sanak saudaranya tewas bertempur dengan Arjuna di Kurukshetra. Di antara mereka adalah raja-raja Kiratayawana, Mececa, dan banyak lagi raja-raja bangsa Arya yang memiliki persenjataan dan pasukan sangat kuat mencoba kekuatan dan bertanding dengan Arjuna. Bagaimanakah kisah perjalanan Arjuna yang sedang mengawal kuda itu mengelilingi dunia? Dan bagaimanakah Arjuna melewati pertempuran-pertempuran dalam perjalanannya itu? Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mengetahui kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.